program tu bara amin 30 sampai amin bara kini sampai Bapak dan Ibu bara sampai kini 6 oh gitu tinggi mana kini dia 6 ya 58 anggaplah kali 5 saya dulu 30 kali 5 berapa dia 30 kali 5 5 saya kali 32 berapa? 150 5 kali 4 20 lebih kurang 170 nah lah itu apa-apa ada ibu piti 170 juta bapak ni apa? Kalau ada kemudian lah menumpuknya selama setahun namanya haul. Kalau 85 itu namanya nisab. Lah menumpuknya selama setahun namanya haul. Haul itu artinya setahun. Maka wajib dikeduan 2,5%. Hukumnya tak sunnah tidak? Wajib. Dan ketika mengeluarkan bangga luar, ampun apa zakat sekian. Padahal itu hak orang Pak. Piti orang nanado dia atau itu baru yang wajib. Nah namanya mengeluarkan atau membayarkan zakat. Kemudian mengenai puasa Ramadan dan kelima haji. Nah kita pendek saja di sini karena dia panjang lain. Kemudian setelah dijalihan dari Nabi Nalimu tadi, sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Heran Umar. Kan dijawabnya dari Nabi tadi, Nalimu itu. Kemudian nampak tanya tadi, pemuda nampak tanya dan serba putih tadi, dan rambutnya hitam tadi. Ini Allah nama betul kan? Betul engkau Muhammad. Ini nama tanya menyelah nama Tuhan. Kemudian heran Umar. Lagi si Umar, aku ini nama tanya menyelah nama Tuhan ke Umar. Gitu kan? Tapi Umar diam saja. Diam saja Umar. Cuma dalam hatinya bergumam pada itu. Kemudian qala bertanya oleh orang tadi itu balik. Fa'akhbirni 'anil iman. Informasikan pula kepadaku apa itu iman. Qala Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dijawablah oleh Nabi, iman itu apa? Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat, engkau iman kepada kitab-kitab, baik itu Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Kemudian wa rusulihi, kepada rasul-rasul. Berapa jumlah rasul tadinya Bapak dan Ibu? Berapa jumlah rasul segalanya? Jumlah rasul lebih kurang 303 balik. Lebih kurang ya. Lebih 300. Itu jumlah rasul. Kalau jumlah Nabi, 124.000 banyak. Banyak. Kalau Nabi itu artinya ini dapat wahyu, tapi tak ada kewajiban menyampaikan. Itu namanya Nabi. Kalau Rasul ini dapat wahyu, ada kewajiban menyampaikan. Nah, sadawalahnya mesti diimani. Nah, gitu ya. Kemudian wal yaumil akhir, iman pula kepada hari akhir. Apa maksudnya hari akhir? Hari kiamat. Ya kan? Lalu dan karena iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Karena orang imannya ketika dan elok-elok saja Pak. Sedang banyak ada sakit, alhamdulillahnya dah tanggung kacau. Alhamdulillah. Ia banyak rezeki. Alhamdulillah. Ia sayang Allah kawan.
tiba-tiba lama kat dua ni. Nah gitu kan. Ya mana. Ya mana ya. Lalu mulai aku iman. Gitu ya. Sebab karena iman tadi itu ada komplit. Imannya kan ada elok-elok saja. Gitu ya. Kadang kurang elok ada kurang iman. Maka iman tu kepada qadar baik satu, kepada qadar buruk satu. Gitu ya. Ada misalnya terjadi banjir misalnya kan. Ini kan banjir itu secara zahir awak elok atau buruk Pak? Kan buruk kan? Iya kan? Tetapi itu kehendak Allah atau enggak? Iya. Tapi boleh tadi ada sebab gara-gara awak. Iya. Mungkin buang sampah sembarangan. Ya, sampah berkilo-kilo memasukkan saya ke dalam sungai. Itu tak sungai Pak. Betul timbulnya label kan wajib. Gitu ya. Dibabat bukan habis-habisan basarang lalu lari rumah awak. Iya kan? Bada itu. Ya nak tahu tampilnya lalu kan itu lalu di rumah awak kan. Gitu. Jadi dijawablah oleh Nabi 6 tadi. Itulah yang menjadi rukun iman. Jadi yang pertama tadi rukun Islam. Kemudian yang kedua rukun iman. Kemudian qala shadaqta. Kemudian berkata lagi orang yang bertanya tadi, betul engkau ya Muhammad. Inyo nambah tanya, inyo nambah bantuan. Ya. Dua. Kemudian qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia bertanya kepada dia, kabarkan pula kepadaku apa itu ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tak mampu sampai ke level itu, maka yakinlah Allah pasti mencari awak dan sedang beribadah. Maknanya adalah orang dan ihsan di dalam menjalani ibadah. Maaf Bapak Ibu. Orang dan ihsan di dalam menjalani ibadah, Bapak dan Ibu pasti khusyuk. Kau sembahyang itu pasti tenang. Kau sembahyang tarawih itu bahkan akan lama sembahyangnya. Kalau sembahyang tarawih itu apa? Biar nak capek atau biar nak lama? Tujuh ini sudah. Kalau langkah mulai saya terasa imam itu langkah lama kan sudah mulai patah semangat. Ya kan? Allahu Akbar. Kecil Ustaz Doni. Yang pakainya di Ustaz Doni irama agak slow sedikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sampai rakaat kamu kau macam ni. Kalau di sini ada rakaat Pak. Sampai ya? Itulah terbayang tu. Sampai rakaat kamu kau macam 30 tu mana boleh sih. Malam besok boleh ni bisi yang kapan ngurusnya. Malam besok kita lagi ni. Kalau lagi ihsan awak dalam beribadah, pasti semangat Pak, pasti khusyuk. Sebab karena awak beribadah yakin dipantau oleh Allah. Gitu ya? Tenang saya awak beribadah. Kok mendengar kajian tu anak lama saya Ustaz kau berceramah. Ibu kalau mendengar berceramah ingin capek atau ingin lembek? Kok diam sebab? Ingin lama tapi seketik, dah seketik tu ya. Ingin lama seketik gitu. Jadi Bapak dan Ibu, itu namanya ihsan. Ihsan itu adalah awakku beribadah seolah-olah awak mencari Allah. Maknanya awak yakin Allah mencari awak ketika beribadah. Jadi awak kini kau kajian, kau dicariannya di mereka, dicariannya di Allah. Gitu ya. Jadi awakku kini diputusnya di Allah banyak malaikat.
Untuk apa? Untuk mencari siapa namanya hadir madana kajian. Jadi orang-orang nama madana kajian kok ini bampiang-bampiang jemaah. Beda aja orang yang sampai kini lalu aja baru. Itu nggak boleh laki mereka mau. Karena antara hidup dan mati itu kan beda-beda tipis. Kalau orang yang tidur, Allah ambil nyawanya, Allah tahan nyawanya, tapi pada waktu-waktu tertentu Allah kembalikan. Itu orang yang tidur. Tapi orang yang meninggal, Allah ambil nyawanya. Bila Allah kembalikan, Allah kembalikan di alam kubur. Nah, jadi beda orang lalu dengan orang meninggal itu beda-beda tipisnya. Sama-sama Allah tahan nyawanya. Tetapi orang yang Allah masih ajalnya belum sampai, nah nyawadiannya dari Allah banyak. Maka dan lupa menjelang lalu itu baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kan amut bahasanya di sini. Amut itu mati artinya. Ya, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dan dengan nama Engkau ya Allah aku mati. Nah, cuma bahasanya kalau sudah diterjemahkan tidur. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian qala batanya lo mana kita foto balik tadi orang tadi itu. Sedikit lagi kita sambung. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang bila terjadinya kiamat. Kemudian dijawablah oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nan bertanya lebih tahu daripada nan ditanya oleh Nabi. Gitu ya. Kemudian qala fa'akhbirni an amaratiha. Kalau tak itu cuma dalihan kamu apa tanda-tanda kiamat itu. Kemudian dijawablah oleh Nabi, qala anta lidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyani. Disebutkan Nabi dua tanda-tanda. Pertama, bahwa Tuhan telah melahirkan anak majikannya. Itu beragam penafsiran para ulama. Yang pertama atau yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan berkuasa sehingga banyak tawanan perang. Sehingga tawanan itu atau yang dinikahi. Jadi kan, karena dia masuk Islam, kemudian dinikahi, kemudian dia melahirkan. Nah, itu salah satu penafsirannya. Intinya adalah nanti di akhir zaman umat Islam akan berkuasa. Itu salah satu ciri-cirinya. Yang kedua, di akhir zaman itu kecil Nabi, orang berlomba-lomba membangun bangunan tinggi-tinggi. Kini kan bangunan kok tinggi-tinggi saudaranya kan? Iya kan? Kan orang berlomba-lomba membangun menara tinggi-tinggi, buat hotel misalnya tingginya tinggi barak, buat kantor tinggi barak. Itu ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi. Nah, setidaknya itu dua ciri-ciri di dalam hadis ini. Kemudian bayilah orang tadi itu. Para pertanyaannya tadi apa Ibu? Pertama tanya Islam itu apa? Yang kedua iman itu apa? Dan ketiga ihsan itu apa? Dan ketiga tentang hari kiamat. Kemudian bayilah orang tadi itu. Kemudian bertanyalah Umar ke Nabi, ya Rasulullah, siapa datang tadi? Kemudian dijawablah oleh Nabi, nan datang itulah namanya malaikat Jibril, yang ini dia mengajarkan Islam atau agama kepadamu. Nah, itulah yang menjadi rukun Islam, rukun iman, dan apa itu ihsan, ditambah ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Bahkan malaikat Jibril itu datangnya mode manusia
Karena kalau nampakkan kayaknya wujud aslinya tak temui di bumi dah. Malaikat Jibril itu punya 600 pasang sayap. Jadi malaikat Jibril itu ini punya 600 pasang sayap. Kalau dia kembangkan sayapnya, tak tutui dia alam gua. Tak hanya bumi kan? Alam gua tak tutui dia. Nah, makanya dia datang dalam wujud manusia. Nah, itulah isi hadis nomor 2 tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Sampai di sini ada bapak dan ibu yang ingin bertanya? Kalau ada disilakan. Silakan Bu. Orang berhutang kawak. Makasihnya piti hutangnya tadi itu anggap sebagai pembayar zakat. Ini hutang kawak. Oh, untuk dipotong hutangnya sekali. Oh, gitu. Kemudian, kalau itu kemudian bisa asalkan dituang bara piti zakat awak. Contoh, awak piti bara ada tadi 172 juta misalnya. 2,5% dari 172 berapa? Kalau bayar hitungnya kan piti awak 200 juta. 2,5% dari 200 juta berapa Ibu? Hah? 5 juta. Nah, berarti zakat awak berapa? 5 juta. Gitu ya? Inyo berhutang kawak misalnya 3 juta. Kemudian awak sampaikan inyo utang tadi itu ambo anggap lunas karena ambo hadiahan itu dalam bentuk zakat. Tetapi zakat awak ada lunas lain karena masih ada 2 juta lain. Iya kan? Nan 2 juta lain, kemudian diserahkan ke inyo dulu, kemudian diserahkan ke yang lain. Paham ya? Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan. Yang 170 juta itu kan nanti tak kumpul di 1 tahun. Betul. Nanti di dua kan. Betul. Jadi kalau di bawah merasakan pegawai ini kan, ini kan dipotong di bulan. Iya. Nah itu di dalam zakat dalam nanti masuk bulan itu kan lalu kebutuhan di bawah kan. Betul. Ini dipotong untuk zakat. Iya. Pandang main zakat itu. Iya. Ini kan sehubungan dengan zakat profesi sebetulnya. Karena dipotong tiap bulan. Secara hakikat sebetulnya yang tiap bulan itu belum sampai haulnya. Iya kan? Belum sampai haulnya. Nah, ada 2 cara mengatasinya karena kita terikat dengan sistem yang ada. Pertama, rupanya setelah awak hitung dalam setahun, rupanya awak belum wajib zakat. Tapi nyalah terpotong. Nah, terpotong tadi itu apakah bisa dikembalikan? Tidak kan? Maka ikhlaskan jadi sedekah. Tapi kalau tidak diikhlaskan, apa Ustaz? Ini tidak juga balik kawan. Karena dia sistem, gitu ya. Nah, karena dia sistem, maka awal hitung tak sampai rupanya haul awak, wa itu nisabnya, rupanya awak belum sampai sanisab setelah dihitung itu, gitu kan? Maka ikhlaskan. Tidak sampai sanisab itu karena kebutuhan awak tadi itu. Betul, karena dia mesti numpuk dulu setahun. Hakikatnya begitu. Karena dia mesti terpenuhi 2 syarat tadi itu, nisab, kemudian yang nisab tadi itu alahado dia setahun. Nah, karena kini kau terikat dengan sistem, maka jalani saja itu dahulu.
Tetapi rupanya setelah awak dituang dalam setahun, rupanya belum sampai nisab awak naik, karena terkait dengan kebutuhan waktu bulan tadi, ya kan? Ada orang kadang gajinya 20 juta sebulan. Kalau dihitung-hitung tanpa mengeluarkan yang pokok setahun berapa? 240 juta. Tetapi dan 20 juta tiap bulan tadi itu 70 juta itu berapa juta kan? Tinggal 3 juta lah. 3 juta itu inyo, istrinya, anak lagi 3 juta. Cukup itu. Enggak. Tetapi karena awak diikat sistem dan setelah kalaupun tak awak ikhlaskan misalnya dia tak juga kabar dia, cak ikhlaskan maka jadi sedekah kalau alun cukup nisab dan haulnya. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi kita semua kini Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi 2 minggu ke depan Pak ya. Insyaallah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.